Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Naks Gereja Kalimantan Evangelis, bagian teks Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan dalam rangka kita bersama-sama seluruh umat percaya seluruh dunia merayakan hari doa sedunia, yaitu dari Injil Yohanes pasal 3, pasal 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan mengulinya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di surga, karena sungguh Engkau adalah Allah yang maha baik, pengasih, pemurah dan penyayang. Dan hari ini kami umat-Mu Engkau kumpulkan menghadap Engkau dalam kekudusan-Mu, dalam persekutuan ibadah, baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan memanggil kami karena Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami jauh dari hadirat-Mu, dan selalu memanggil kami kepada pembaharuan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan pada saat ini dalam sukacita kami di hari Minggu ini, kami akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Berikan roh hikmat pengertian yang baik bagi kami, agar di dalam keterbatasan akal pikiran kami manusia, kami dimampukan untuk mengerti memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berikanlah seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang beribadah di rumah gereja ini maupun berada di rumah mereka masing-masing, bahkan di mana saja. Kiranya persekutuan kami pada hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadirat yang kudus. Bagi hamba yang menyampaikan firman-Mu rapi dengan Roh Kudus, pakailah mulut bibir hamba yang berdosa ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah, berfirman bagi kami pada saat ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-22 di bawah judul Yesus menyucikan bait Allah. Kita mulai bersama-sama ayat 1, ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sudah barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pagi tadi saya terinspirasi membuat status Facebook. Tujuan yang baik bisa tercemari oleh proses dalam mencapai
tujuan itu. Narasi ini kami angkat, atau tema ini kami angkat dengan berangkat dari narasi Injil Yohanes pasal 2 yang menjadi teks nats kita pada hari ini. Dalam tradisi ritual Paskah umat Israel, itu identik dan kental dengan ritual-ritual penyembahan yang disertai dengan materi-materi korban. Di sana ada domba, ada lembu, ada burung merpati. Dan orang-orang yang datang dari berbagai pelosok ke bait suci di Yerusalem yang akan laksanakan ziarah atau perayaan Paskah di bait Allah itu tadi punya kewajiban moral untuk membawa materi-materi dari penyembahan tadi. Ada persoalan teknis, saudara-saudara, bagi mereka yang datang dari jauh. Mungkin mereka dalam perjalanan yang panjang saling mengiring domba, lembu, atau membawa sangkar dengan burung merpati yang banyak di dalamnya. Tentu saja akan mengalami kesulitan. Dan rupanya saudara-saudara, bagi masyarakat sekitar bait Allah itu membaca dan melihat ada peluang bisnis. Daripada kalian atau mereka repot-repot membawa lembu, membawa domba, membawa burung merpati dari tempat masing-masing dalam perjalanan yang panjang, apakah mereka tidak tergiur untuk membeli di sekitar bait Allah yang sudah tersedia? Nah, ini yang dibaca oleh para masyarakat sekitar itu. Dan rupanya memang realitas itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Daripada repot-repot membawa lembu, membawa domba sambil menari, mengiringinya, apakah tidak lebih praktis, tidak lebih baik bawa uang saja di kantong, nanti sebelum masuk ke rumah ibadah beli saja dengan pedagang di situ, kemudian membawa masuk di dalam bait Allah. Saudara, tujuan yang saya katakan tadi baik, praktis, mempermudah bagi para peziarah tadi. Tetapi rupanya dalam proses selanjutnya ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang harus diluruskan, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Niat baik, tujuan baik, masyarakat sekitar mempermudah para peziarah tadi tercemar karena dalam proses itu mereka terpengaruh kepada kepentingan untung rugi dari bisnis mereka. Mereka mulai memanfaatkan kesempatan. Artinya harga lembu, harga domba, harga burung merpati di pasaran seperti ini, karena dilihat itu sesuatu unsur yang penting dan mau tidak mau harus dibeli oleh para penziarah tadi sebagai syarat masuk ke rumah ibadah, maka mereka memainkan harga. Seperti itulah kira-kira bayangannya. Nah, saudara yang dikasih Yesus, kita membayangkan bagaimana ramainya suasana sekitar bait Allah.
Bagian luar seramnya dipenuhi dengan meja-meja pedagang. Tadi dikatakan meja bus dipakai untuk tempat pertukaran uang. Dan Yesus sebagai bagian dari masyarakat Yahudi yang kental juga dengan tradisi Paskah juga datang ke sana. Tentu saja dengan maksud yang sama. Dia melihat situasi yang seperti itu. Dia mengamati keadaan yang seperti itu. Karena itu dia kecewa sebagai manusia. Dan dia marah. Nah, sampai di sini saudara, pertanyaannya, apakah dia kecewa, merasa terganggu, dia marah seakan-akan membatalkan kasih Allah yang mau dinyatakan kepada manusia? Tidak, Bapak Ibu saudara sama sekali. Jangan kita berpikir bahwa dalam kemarahan dan sikap Yesus yang membolak-balikan suasana pasar waktu itu membatalkan kasih Allah kepada manusia. Tidak, sama sekali. Tetapi di sini kita mau melihat, mau belajar tentang satu sisi dari kasih Allah yang dinyatakan dengan caranya yang sedikit ekstrim, keras, radikal kepada umat manusia waktu itu. Dan ini mau mengajak kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk mampu memahami bahwa kasih Allah itu tidak hanya sebatas dalam suasana yang tenang, suasana yang damai, seperti angin sepoi-sepoi, dia datang menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, termasuk kesakitan, penderitaan yang kita alami. Itu poin yang pertama yang saya katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dari proses yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia mau mengingatkan kepada orang banyak yang ada pada saat itu agar menghargai dan menghormati fungsi bait Allah yang sesungguhnya, dan menempatkan serta memperlakukan sesuatu yang dibangun dengan tujuan yang satu, tidak bergeser menjadi fungsi yang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bukankah rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian jadikan sebagai sarang penyamun? Itu yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Dan mungkin juga kita berpikir kalau begitu Yesus ini anti dengan bisnis, anti dengan rupiah, anti dengan uang. Tidak sama sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi, substansi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, di dalam kesulitan orang lain. Mereka sudah datang dari kejauhan, tentu saja dengan biaya yang banyak. Dan sekarang mereka dipaksa membeli barang-barang korban dengan harga yang nilainya cukup jauh melebihi dari harga pasaran. Jika mentalitas seperti itu yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang saya katakan dari perenungan firman Tuhan pada saat ini. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana reaksi daripada orang-orang Yahudi yang menantang Yesus. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu berhak melakukan itu, berhak menegur, berhak membolak-balikan, berhak membuat kekacauan, kita bisi yang terjadi pada saat ini? Tuhan Yesus menjawab, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari akan kubangun kembali." Memang jawaban Tuhan Yesus waktu itu sulit dipahami. Karena itu argumentasi selanjutnya tokoh Yahudi
terungkap ketika peristiwa yang selanjutnya terjadi. Dan sekarang kita berada dalam suasana situasi memasuki masa-masa Prapaskah, sekaligus Jumat Agung yang akan datang. Yesus menegaskan bahwa dalam 3 hari dia akan membangun kembali, mau menyimbolkan tentang apa yang terjadi bagi dirinya, bahwa dia akan mati setelah melalui proses pengadilan, dia akan dikuburkan, tetapi pada hari ketiga dia akan kembali bangkit dari antara orang mati. Itulah bait Allah yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Itulah bait Allah yang melekat pada diri manusia, termasuk diri saudara dan saya, dalam kehidupan kita umat manusia. Kalau Tuhan Yesus mengajar orang Yahudi pada zamannya, namun kemudian untuk menjaga bait Allah dari kekotoran, dari kenajisan, maka sekarang kita dituntut untuk menjaga bait Allah itu diri kita dari hal-hal yang menjurus kepada kenajisan dan hal-hal yang menjurus pada keberdosaan. Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, biarlah dari narasi firman Tuhan Injil Yohanes pasal 2 ini kita diingatkan tentang motif dan tujuan dibalik semua aktivitas keagamaan kita, tentang apa yang akan kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan dengan niat yang tulus dan murni. Dan bersamaan dengan itu juga menjaga diri kita sebagai bait Allah yang kudus, yang senantiasa diperbaharui oleh Allah melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui curahan darahnya, untuk tetap kita jaga, kita pelihara, sehingga tidak bercacat celah sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Selamat hari Minggu, selamat kita bersiap tadi memasuki masa-masa Prapaskah ini, dan juga menjelang Jumat Agung di tahun 2021. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.